Lukaku ditawar Chelsea 130 juta euro, nggak tahu nih Inter masih bergeming. Lukaku juga menolak gaji di double. Semoga Lukaku bertahan, nggak bisa kita nih. Lukaku harus bertahan banget. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, Inter baru aja menang uji coba lawan Crotone yang ngegolin Satriano, Di Marco, Hakan Calhanoglu, Pinamonti, Sensi, dan Brozovic. 6 gol tanpa balas. Handanovic clean sheet my bro. Pemain terbaiknya ya jelas Hakan Calhanoglu, 1 gol 3 assist. 3 assistnya corner untuk Costa, kemudian terobosan untuk Di Marco, kemudian untuk Pinamonti juga. Calhanoglu ini benar-benar Turkish Wizard. Ini pemain yang sangat diharapkan untuk bagus nih. Gue tadinya agak sangsi, kenapa? Karena posisi dia kan aslinya playmaker yang di belakang striker. Persis seperti Eriksen. Takutnya ketika di posisi Mezzala, di formasi 3-5-2 kan pakainya Mezzala, gue takutnya dia nggak bisa adaptasi lagi kayak Eriksen. Tapi ternyata bagus dah. Ini alhamdulillah banget. Kemudian Di Marco nunjukin konsistensinya juga, bagus di umpan, shootnya bagus. Semoga dia bisa jadi pemain utama deh. Semoga konsisten dan kualitasnya juga bagus. Kalau Lazzari di tangan Simone Inzaghi aja bisa bagus, gue yakin Di Marco juga bisa. Kemudian gosip yang beredar bahwa Inzaghi butuh striker ke-6. ke-6. Kan kita pakai 2 striker. Sebetulnya backupnya, rotasinya 2 striker udah cukup. Musim lalu Lukaku, Lautaro, backupnya Pinamonti dan Alexis yang lebih banyak mengisi. Tapi karena Alexis banyak cedera, Inzaghi berharap kita punya 5 striker. Nah, satunya itu striker kelimanya kemungkinan besar Satriano. Gue sih sebetulnya berharap Satriano dipinjemin aja lah biar dapat jam terbang. Tapi berlatih bersama Alexis dan Lukaku, gue rasa dia juga bakal mendapatkan insight-insight yang bagus deh. Nah, tinggal cari nih striker keempatnya antara Keita atau Caicedo. Dari uji coba, gue lihat yang pemain yang paling jelek adalah Pinamonti sama Raja Nainggolan. Udahlah, jual aja lah. Raja Nainggolan bisa uangnya, bisa jadi part dari Nandes. Nah, dari yang gue baca, Bellerin udah menghangat, Dumfries juga. Kita udah sepakat dengan Bellerin secara personal. Kemudian sama Arsenal juga denger kabar terakhir udah setuju di option to buy. Jadi pinjaman dengan opsi pembelian, jadi belum tentu dibeli di musim depan. Pasti ada klausul tertentu, misalkan jumlah kalau mainnya di atas sekian atau ngegolin sekian atau juara atau gimana, itu wajib dibeli gitu ya, opsi membeli gitu. Bukan wajib beli. Nah, Nandes menurut gue nggak akan jadi pemain utama di sektor kanan. Menurut gue dia akan lebih ke sapu jagat ya, joker kita. Dia bisa main di kiri, di kanan, di tengah. Begitu juga Darmian. Jadi sebelah kiri kayaknya Perisic dijual. Ini akan lebih ke Di Marco atau Darmian. Kemudian di sisi tengah bagian kiri Hakan Calhanoglu, backupnya Vidal. Gue baca di gue nonton interviewnya si Vidal yang di situs di Inter TV. Dia bilang dia udah sepakat, udah punya kesepahaman dengan klub dan Inzaghi untuk dipercaya untuk musim depan. Nah, ini tinggal apakah Inter bisa membuat gajinya Vidal berkurang. Yang jelas teman-teman, musim lalu Vidal itu jadi satu-satunya pemain yang berani ngomong Scudetto di awal musim. Nah, ini nih yang kayak gini-gini, mental gokil kayak gini yang kita butuhkan. Di depan ada Alexis sebagai jenderal berpengalaman, tengah ada Vidal, belakang ada Kolarov. Kita butuh pemain-pemain kawakan begini. Mungkin di lapangan kontribusinya udah nggak maksimal, tetapi di bench, di pinggir lapangan, di ruang ganti, dia tetap kita butuhkan. Nah, yang di tengahnya registanya Brozovic dan Sensi. Semoga Sensi fit. Kemudian di sebelah kanannya Barella. Backup playernya Barella siapa? Yang jelas sejauh ini masih ada Vecino sama Gagliardini, tapi gua rasa Vecino harusnya dijual dan kita pakai Nandes. Nah, Nandes kan kesepakatannya dengan Raja Nainggolan. Nah, udah Nandes jadi backupnya Barella, bisa jadi backupnya Hakan Calhanoglu, bisa jadi backupnya pemain wingback kanan kita antara Bellerin dengan Dumfries. Jadi Nandes itu bukan bagian dari sayap kanan menurut gue ya. Kalau perlu bahkan Gagliardini, Vecino jual, tapi enggak sih. Gagliardini gue yakin dengan Nandes tetap. Karena apa? Karena Sensi rentan cedera, Vidal juga rentan cedera. Jadi kita pemain tengah kita butuh lebih. Di sektor belakang, Bastoni, De Vrij sama Skriniar. Yang paling rentan cedera Bastoni dengan De Vrij. Tapi back kita jelek-jelek banget. Kolarov, Ranocchia sama
Skriniar, sebelah kanannya Danilo D'Ambrosio nggak bagus, nggak kayak di lini depan kita. Pemain cadangannya masih ada Alexis Sanchez yang keren, di lini tengah Vidalnya juga pemain cadangan gitu keren. Di lini belakang kita jelek banget. Begitu juga dengan kiper ini yang sangat mengkhawatirkan. Tapi ya udahlah ya. Di masa transisi ini kayaknya kita nggak perlu berbicara jauh di Liga Champions. Dah kita tetap fokus di Serie A dan Coppa Italia lah gua rasa. Tapi yang perlu diingat musim lalu Inzaghi bawa Lazio melaju ke babak berikutnya. Conte yang nggak bisa. Kemudian yang menarik lagi dari berita beberapa hari terakhir adalah Lukaku ditawar Chelsea 130 juta euro. Nggak tahu nih Inter masih bergeming. Lukaku juga menolak gaji di double. Semoga Lukaku bertahan. Nggak bisa kita nih. Lukaku harus bertahan banget. Kemudian Oriali. Aduh sedih banget. Oriali keluar. Dia true Interisti sejati. Pemain Inter sejati, legenda Inter, di Inter juga juara, di Italia juara, dia dihargain oleh banyak orang, itu yang paling penting. Dan dia tuh di pinggir lapangan gak cuma berdiri doang, kalau teman-teman ingat ya zamannya Mourinho. Mourinho diserang Valdes yang dia lagi selebrasi, itu sih Oriali yang langsung ngelindungin Mourinho. Terus kalau teman-teman ingat lagi lihat di cuplikannya di final Inter lawan Munchen Liga Champions ketika Milito keluar diganti, itu yang datengin pertama si Oriali meluk. Terus nih di musim lalu gue inget banget ketika Barella, jadi Barella posisinya kondisinya di babak pertama kena kartu kuning. Di babak kedua dia bikin foul yang keras banget. Wasit cuma memperingati. Habis itu bikin foul lagi yang berpotensi dia dapat kartu kuning kedua. Pas lagi wasitnya nyamper Barella, si Oriali lari masuk ke pinggir lapangan. Jadi wasitnya teralihkan, yang tadinya mau ngomong sama Barella malah ngomong sama Oriali gitu, walaupun mungkin ada VR atau gimana, tapi Oriali itu punya insting-insting yang memang dia ngasih manfaat di pinggir lapangan, nggak cuman, dan ngasih manfaatnya itu langsung, bukan nanti atau di ruang ganti atau gimana. Di saat pertandingan dia selalu kasih manfaat dari dirinya gitu ke pemain gitu, kayak yang gue cerita tadi di musim 10 tahun yang lalu dia ke Mourinho, ke Milito. Nah di musim lalu ada juga ketika Conte marah-marah sama wasitnya nyamper mau ngasih kartu kuning ke Conte, itu Oriali yang maju ke wasitnya. Jadi seakan-akan Oriali yang, gue salah apa? Gue nggak ngomong apa-apa. Padahal itu yang dipanggil Conte yang dipanggil dari bench. Jadi si Oriali itu nge-backup banget. Nah terakhir yang teman-teman bisa googling juga, yang menarik dari Oriali ketika Lautaro marah-marah sama Conte, yang akhirnya diselesaikan pakai boxing itu. Itu di pinggir lapangan si Oriali nenangin Lautaro. Udah banyak beredar cuplikannya. Jadi Oriali itu sebetulnya sangat dibutuhin. Gue nggak tahu nih manajer tim kita selanjutnya siapa. Kalau kan ada tuh siapa, gue lupa namanya, udah disebutin. Ya dia legenda Inter, tapi ada respect nggak gitu. Ini kan yang kita butuhin pemain yang sangat dihormati. Oriali itu di timnas dihormati, sama Bonucci dihormati. Jadi kita wasit pemain lawan tuh mau ngejek kita, mau songong sama kita tuh nggak berani gitu, canggung. Itu yang Oriali berikan di bench Inter gitu. Kalau kita lawan Juve, lawan Milan, kayak Bonucci, Chiellini tuh nggak berani songong banget sama pemain Inter, karena ya di pinggir lapangan persis ada Oriali, di bangku penonton ada Marotta ini kan udah megang banyak kartu trufnya, si kartu-kartu gelapnya Juve, makanya wasit juga nggak berani, udah gitu-gitu banget ke Inter. Oke deh, sampai di sini dulu kayaknya udah gue bahas semua. Satriano udah, Pina udah, Di Marco juga udah keren banget. Udah gue akhiri dulu untuk cerewetan Inter saat ini. Teman-teman silahkan komentar gimana untuk kondisi bursa transfer kita. Gue baca sih Dumfries sama Nandes sama Bellerin kita semua udah sepakat personal, tinggal siapa yang dibeli. Katanya dalam minggu ini Nandes, dan gue rasa Nandes bukan jadi wingback kanan, dia akan menjadi pemain sapu jagat. Sementara di kanan tetap akan hadir Dumfries atau Bellerin. Kalau teman-teman gimana? Apakah Nandes dan Darmian dong di sisi kanan? Nggak masuk akal. Perisic menurut gue dijual, lupa gue bahas. Perisic menurut gue akan dijual. Udahlah, membebani gaji banget. Jadi sebelah kiri Di Marco dengan Darmian, sebelah kanan Bellerin atau Dumfries dengan Darmian. Jadi Darmian bolak-balik kiri kanan, dengan Nandes juga bisa ngisi kiri atau kanan. Sampai di sini dulu cerewetan Inter, sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan Ceki.